ceritanya itu emang ini fakta unik ya dari aku. Memang dari dulu semenjak SD itu aku udah ngerti jurusan IT itu ada apa aja. Jadi sekitar teknik komputer, teknik informatika ataupun sistem informasi. Nah, jadi Halo, semangat pagi keluarga baru. Selamat datang di WW Talk 2021. WW Talk, Weeks of Welcoming Talk, bincang seru, asik. Semoga di mana aja kalian berada, kalian sehat-sehat semua ya. Amin. Sebelum masuk ke bincang-bincang kali ini, perkenalkan aku Muhammad Dafal Safa dari Sistem Informasi Angkatan 2020. Sesuai dengan namanya nih, di WW Talk kali ini, kita akan bicara tentang hal-hal yang penting untuk kalian ketahui selama menjalani perkuliahan di Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Mulai dari kegiatan perkuliahan, ketua angkatan, hingga kekeluargaan yang ada di program studi Sistem Informasi itu sendiri. Sebelum kita mulai nih, kalian boleh banget siapin kertas dan pulpen kalian atau mau buka Notepad dan Microsoft Word. Karena banyak banget hal bermanfaat yang bisa kalian catat dari bincang-bincang kali ini. Oke, udah siap ya semuanya? Jadi, kali ini aku nggak sendirian nih. Aku bakalan ditemenin sama para ketua angkatan dari angkatan 2018, 2019, dan 2020. Ada Kak Haidar, Kak Leo, dan Farhan. Halo semuanya. halo, Halo halo. dapat, halo teman-teman. Halo, Kak. Kayaknya pada semangat semua nih ya, para ketua angkatan pendahulu kita. Dan sepertinya para keluarga baru juga udah penasaran kan, seperti apa sih sosok para ketua angkatan sebelum kita. Jadi langsung aja kita masuk ke perkenalan. Mungkin bisa dimulai dari Kak Haidar selaku ketua angkatan 2018. Silahkan Kak Haidar. Baik, terima kasih dapat atas kesempatannya. Teman-teman 2021, perkenalkan aku Haidar. Nama lengkapnya Ahmad Haidar. Mahasiswa SI tentunya angkatan 2018 yang alhamdulillah dipercaya sama teman-teman untuk jadi ketua angkatan SI 2018. Oke. Halo Kak Haidar. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah, meskipun lagi pandemi gini, tetaplah jaga kesehatan, jaga stamina, olahraga yang pasti. Pastinya. Bener banget tuh Kak. Iya, Di era pandemi kayak gini, Kak Haidar lagi sibuk ngapain aja sih Kak kalau boleh tahu? kalau aku kan emang tingkat akhir, jadi memang lagi mulai-mulai nyusun skripsi juga sambil magang kayak gitu. Oh iya, itu udah kayak kesibukan para mahasiswa tingkat akhir gitu ya Kak? Iya, SKS-nya Oke, sedikit, cuman pikirannya ini. lumayan berat juga sih Kak kayaknya skripsi sama magang ya. Oke, jadi itu dia Kak Haidar dari Ketua Angkatan Smermasi Angkatan 2018. Selanjutnya ada Kaliwa dari Ketua Angkatan 2019. Halo Kaliwa, Halo, halo. gimana nih Kak kabarnya Kak? Sama boleh perkenalan dulu dong. Kita kayaknya pengen kenal lebih sama Kaliwa. Oke, halo semua teman-teman angkatan 2021. Perkenalkan nama aku Iputu Ardika Pranaliwa. Teman-teman bisa panggil aku Liwa. Aku berasal dari Kota Denpasar, Bali. Dan kebetulan aku dipercaya sama teman-teman sebagai ketua angkatan tahun 2019 gitu. Untuk angkatan 2019. Oke, Kak, kan sekarang dengar-dengar PPKM lagi diperpanjang nih ya katanya. Kalau boleh tahu, Wah, kali Pak, kesibukan di PPKM ngapain aja sih, Kak? aduh, bener sih. Jadi kita semua tahu ya PPKM buat orang resah, terus semua kegiatan juga dibekukan. Ya kalau untuk aku sendiri sih, karena jujur aja kalau nggak PPKM aku bisa kerja atau bisa cari pengalaman. Ya jadinya bisa cuma ikut lomba-lomba doang sih. Hitung-hitung Wih, nambah eh, pengalaman juga gitu. keren juga tuh. Kalau boleh tahu, ikut lomba-lomba apa ya, Kak Liwa biasanya? Kalau aku sih sebenarnya jujur aja lomba apapun aku lakuin kayak misal lomba bisnis case, terus lomba karya tulis, bahkan
untuk bulan ini aku juga ikut di 3 jenis lomba. Aku juga ikut lomba musik juga gitu. Jadinya ya kesibukannya benar-benar worth it lah untuk kita nambah pengalaman gitu. Ini mantap banget sih Kaliwa. Meskipun era PPKM kayak gini tetap produktif ya, bisa sambil ikut lomba-lomba. Bahkan lombanya tadi kalau denger-denger bukan cuma akademik ya, lomba musik juga diikutin Iya. gitu Kak. Keren banget tuh. Mungkin boleh dicontoh ya sama para keluarga baru nanti. Oke, itu dia Kaliwa dari Ketua Angkatan Sistem Informasi 2019. Selanjutnya ada Farhan nih dari Ketua Angkatan Sistem Informasi tahun 2020. Halo Farhan. Halo Dava, halo semuanya, teman-teman angkatan 2021. Jadi kenalin, namaku Farhan Zaki Putra, biasanya dipanggil Farhan. Aku dari Gresik, Jawa Timur. Nah, di sini tentunya aku dari mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2020. Dan tentunya saya di sini diamanahi untuk menjadi ketua angkatan tahun 2020. Oke, itu dia ya. Sekilas informasi tentang Kak Farhan. Kak Farhan akhir-akhir gini apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, dan tentunya juga di masa kondisi seperti ini harus jaga kesehatan kan, jadi di rumah aja lah alangkah baiknya. Oke, terus sekarang Ah, kan udah mau masuk ke semester baru nih ya Kak. Lagi ada kesibukan apa aja sih kalau boleh tahu? untuk saat ini yang aku lakuin yaitu ada beberapa kepanitiaan dari Fakultas Ilmu Komputer sendiri, dan juga di luar UB itu aku juga melakukan job freelance berupa fotografi dan juga desain grafis gitu. Oh itu bukan cuma sekedar hobi gitu, juga sampai dimanfaatin ya berarti Farhan dari hobinya itu. Ya benar, itu bisa jadi kerjaan yang mungkin mengasah skill kita untuk di bidang non akademik itu sih Pak dari aku. Bener banget tuh. Jadi mungkin buat kalian yang punya keahlian kayak Farhan atau sejenisnya bisa banget tuh. Nggak cuma jadi hobi, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan. Oke, jadi udah pada kenal kan nih sama para ketua angkatan kita. Langsung aja. Tadi sesuai yang aku sebutin di awal, kita bakal berbahas beberapa pertanyaan terkait perkuliahan di sistem informasi. Hanya langsung aja deh ke pertanyaan yang pertama. Ini mungkin pertanyaan agak klasik ya. Kenapa kalian memilih program studi sistem informasi? Mungkin boleh dari Kak Haidar dulu deh. Oke. Alasan aku kenapa pilih prodi sistem informasi, eh, pertama kalau kalau mau cerita ke belakang, sebenarnya aku pengennya masuk kedokteran waktu itu, kedokteran Brawijaya. Cuman karena waktu itu nggak lolos di tahap SNM, jadi cuma bisa mengandalkan SBM. Nah, SBM itu kalau di angkatan aku waktu itu 3 pilihan, jadi aku harus menentukan pilihan kedua dan ketiga. Nah, di pilihan kedua aku masukin sistem informasi, dan itu pun sebenarnya bukan keinginan dari aku. Aku ngobrol sama saudara-saudara, sama paman, terus disaranin katanya yang lagi dibutuhin itu emang orang-orang IT gitu kan. Saya kira ya udahlah, nggak ada salahnya gitu nyoba. Ternyata keterimanya di sistem informasi gitu. Jadi kalau bicara keinginan untuk memilih, sebenarnya nggak begitu besar di awal gitu. Ini lumayan menarik deh, Kak. Jadi Kak Haidar itu sebenarnya tertarik sama kedokteran, tapi berdasarkan saran dari orang-orang terdekat mungkin memutuskan untuk naruh sistem informasi di pilihan kedua dan masuknya ke situ ya, Kak. Iya, benar. Kayak Oke, gitu. ini lumayan menarik ya. Tadi mungkin alasan dari ketua angkatan kita yang selanjutnya nggak kalah menarik nih mungkin. Kenapa sih kalian memilih program studi sistem informasi? Kalau boleh tahu dari Kak Liwa, kenapa ya Kak bisa memilih program studi sistem informasi? Oke, kalau dari aku sendiri, jadi emang, udah direncanain dari awal. Aku dari awal masuk ke, mungkin SMA udah kelas 11 gitu ya, udah mulai, cari-cari tentang prodi. Karena kan memang aku jujur aja dari kecil, bahkan dari umur 4 tahun itu udah megang komputer. Udah mulai dari main game gitu kan, terus iseng-iseng, buka-buka sesuatu sampai ngerusakin komputer juga udah pernah gitu kan. Nah, jadi kalau dari SMA tuh aku udah ngeplan,
aku cari nih. Karena kalau misalnya kita belajar tentang teknis saja kan kayak kayak komputer itu kita bisa masuk ke teknik informatika, bisa masuk ke teknik komputer gitu kan. Tapi kalau di sistem informasi kita juga belajar bisnis. Nah, jadi kan kita juga selain bisa membuat juga kita juga bisa menjual juga gitu. Nah, jadi aku benar-benar tertarik dari SMA udah aku target ini jadi prodi sistem informasi dan kebetulan waktu kelas 12 aku iseng-iseng coba masukin nilaiku waktu itu SNM di sistem informasi Brawijaya ya dengan berkat Tuhan akhirnya aku bisa lolos gitu. Jadinya lurus lah kalau aku. Ini aku jujur agak iri sih soalnya agak jarang juga nggak sih Kak kayak ada orang yang dari kecil mungkin dia tahu bedanya kemana kayak Kaliwa itu udah jelas kalau tertarik sama komputer sama juga tertarik sama bisnis jadinya milih di sistem informasi dan keterima gitu ya Kak. Iya. Jadi ya untung saja lurus gitu. Oke, itu lumayan unik sih. Aku jarang banget nemu teman-teman aku yang memang lurus, udah punya plan dari awal. Jadi itu ya alasan dari Kaliwa untuk memilih program studi sistem informasi. Selanjutnya nih dari Iya. Farhan. Kenapa sih Farhan kok bisa pada saat itu memutuskan untuk masuk di program studi sistem informasi? Oke, kalau dari aku mungkin kalau aku tarik ke belakang ceritanya itu emang ini fakta unik ya dari aku. Eh, Memang dari dulu semenjak SD itu aku udah ngerti jurusan IT itu ada apa aja. Jadi sekitar teknik komputer, teknik informatika ataupun sistem informasi. Nah, jadi itu aku sendiri udah berniat untuk besok kuliah aku pasti akan masuk ke jurusan tentang IT. Nah, itu pada saat di SD SMP. Nah, untuk SMA tuh semakin lama udah semakin jelas nih gambarannya gitu kan. Awalnya tuh aku memilih teknik informatika ya kan. Tapi aku pikir lagi kenapa nggak sekalian kita mendapatkan ilmunya itu IT juga dan juga tentang bisnis gitu. Jadi kita bisa membuatnya dan juga tadi menjualnya benar kata Kak Iwa tadi gitu. Jadi alhamdulillahnya di sini ini strike dengan sesuai apa tujuanku. Gitu. Oke, bentar. Ini aku lumayan penasaran deh sama Farhan jawabannya nggak kalah bikin kaget ya kayaknya. Nah, kan tadi sempat dibilang kalau dari SD itu udah tahu jurusan IT ada apa aja. Kalau boleh tahu itu Farhan dapat info dari mana ya? Oh, kalau itu aku dapat infonya eh bukan bukan dapat info sih, tahu dari eh, saudara sendiri gitu Kak, kayak teman-teman. Jadi kebetulan saudara-saudara itu banyak yang dari lulusan IT, jadi tahu tentang dunia IT itu seperti apa pemrograman dan juga yang lainnya gitu. Oh, jadi pengaruh dari lingkungan sekitar banyak yang berkecimpung di situ dan akhirnya juga penasaran gitu ya sama IT itu sendiri. Ya benar banget. Oke, ini lumayan lebih bikin kaget ya kalau menurutku jawabannya dari Farhan. Nah, mungkin ini pertanyaan selanjutnya ya. Dan kurasa kayaknya lumayan banyak mahasiswa yang ngerasa kewakilin di pertanyaan kali ini. Pernah nggak sih ngerasa salah pilih jurusan serta apa alasannya? Dan kalau iya, gimana cara ngatasinnya? Serta hal apa yang bikin kalian bertahan di situ? Mungkin ini aku mau tanya ke Kak Haidar dulu deh, yang tadi sebenarnya masih bukan jurusan pertamanya. Boleh dong Kak? Iya, eh, ngerasa salah pilih jurusan ya. Kalau dari keterima nih, pas keterima gitu kan, terus ngejalanin semester 1, 2, justru dari yang tadinya nggak ada minat, justru malah jadi muncul tuh minatnya, karena kayak, wah ternyata menarik juga gitu, pembelajarannya tuh malah jadi menarik. Jadi kalau aku pribadi, nggak sampai ngerasa salah pilih jurusan sih gitu. Tapi banyak kalau dari teman-teman yang ngerasa salah pilih jurusan gitu, banyak. Cuman aku sih selalu bilang ya kayak itu sebenarnya pilihan mereka, pilihan kalian gitu kan. Tapi coba pikirin lagi deh, karena yang dipikir, kalau yang pertimbangan aku sih buat orang-orang yang ngerasa pilih jurusan sampai pindah kampus, sampai pindah prodi gitu, yang disayangkan sih waktunya gitu kan, karena kan waktu nggak bisa mundur lah, waktu terus maju. Kayak apa salahnya sih gitu kan, kayak coba aja jalanin dulu gitu, apalagi baru tahun pertama gitu, kayak masih kulit-kulitnya banget kan, belum tahu apa sih gitu yang sebenarnya pengen
jebolan dari jurusan S itu memang sebenarnya bakal jadi apa aja. Dan setelah aku cari tahu, jebolannya tuh banyak banget gitu, kayak nggak harus jadi programmer kok, nggak bisa ngoding. Ada yang lain gitu, nggak bisa manajerial, bisa ada desain juga, kayak jadi SI sih udah cukup fleksibel untuk dikatakan salah jurusan tuh kurang pantas lah kalau menurut aku, kayak gitu. Bentar. Ini agak nggak sesuai sama perkiraan aku ya, jawaban dari Kak Haider. Meskipun tadi milihnya sebenarnya bukan di SI, tapi setelah cari tahu lebih banyak tentang SI itu sebenarnya SI itu luas banget gitu ya Kak? Iya benar. Oke, jadi mungkin untuk yang ngerasa nggak cocok di SI atau mungkin kakak dengan SI kayak gitu, mereka mungkin bisa cari tahu lebih luas. Sebenarnya SI itu menarik kok dan masih luas aja, bukan cuma coding dan lain-lain. Oke, mungkin selanjutnya aku mau nanya ke Kaliwa deh. Kalau Kaliwa pernah nggak sih Kak ngerasa salah pilih jurusan kayak gitu? Kalau dari aku sendiri ya karena ya udah benar-benar sesuai sama keinginanku dari awal, ya jadi aku malah merasa bersyukur banget gitu. Jadi aku awalnya berpikir kan kayak kayak aku mungkin keluarnya mungkin cuma bisa jadi lari ke bisnis atau lari ke programmer gitu kan. Tapi setelah aku baca-baca lagi ternyata bisa jadi UX designer, UX researcher sampai seluas itu gitu, bahkan sampai bisa jadi database administrator lah. Nah, jadinya kayak aku mikirnya wah makin luas banget ya gitu yang lapangan kerja di luar sana yang membutuhkan sarjana SI gitu loh. Jadinya kayak ya kalau bilang salah jurusan enggak sih, malah bersyukur banget malah bisa masuk sini gitu. Oke, mantap. Terus tadi juga sempat yang disebutin Kaliwa ya. Nih, spoiler buat para keluarga baru kalau lulusan dari informasi itu luas banget nggak sih, Kak? Tadi ada UI UX designer, database administrator, dan lain-lain. Nah, tuh. Jadi buat kalian yang ngira kalau S itu cuma coding dan bisnis, sebenarnya kita nggak sesimpel itu, tapi luas banget untuk prospek kerjanya. Oke, Betul sekali. mungkin lanjut ke Farhan nih. Kalau aku nggak tahu sih jawabannya Farhan, kayaknya salah pilih jurusan atau enggak, tapi boleh tahu dong, pernah nggak sih Farhan ngerasa salah pilih jurusan? Kalau dari aku, alhamdulillahnya nggak pernah berpikiran seperti itu dan nggak pernah merasakan bahwasannya aku ini salah jurusan di sistem informasi ini, karena itu juga udah jadi target aku dari awal, dan bersyukur juga berarti aku sekarang di sistem informasi itu dikasih lebih untuk mengetahui tentang dunia sistem informasi ini, dan juga nanti mungkin lebih luas lagi dalam prospek kerjanya untuk mengetahui itu. Dan mungkin betul kata Kak Liwa, itu belum tentu hanya tentang codingan ataupun bisnis ya, itu bisa jadi kita sistem analis, technopreneurship, ataupun yang lainnya gitu. Jadi bisa diibaratkan itu bisa memegang luas secara prospek kerja gitu. Kalau dari aku gitu sih. Tuh kan, tambahin lagi sama Farhan barusan. Jadi buat kalian yang, S itu ngapain sih kerjanya? Masih banyak banget. Barusan ditambahin lagi mah, ada technopreneurship. Jadi buat kalian yang belum masuk SI, silakan explore di SI. Kalian punya waktu banyak untuk cari di mana sih passion kalian itu. Nah, mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya deh. Ini mungkin aku mau nanya khusus ke Kak Haider sama Kaliwa, yang bisa dibilang udah lumayan lama ada di perkuliahan Sistem Informasi Universitas Brawijaya. Apa sih Kak yang membedakan prodi Sistem Informasi dengan prodi lainnya? Entah itu dari pelajaran, budaya, atau kuliahnya sebenarnya agak beda gitu. Boleh dari Kaliwa dulu. Oke, kalau dari yang sama aku tangkep kurang lebih 2 tahun lah ya, 2 tahun aku udah menduduki bangku prodi sistem informasi gitu lah ya. Yang ngebedain sama prodi lain. Jadi kalau secara general kita itu memang tidak sedalam prodi lain gitu untuk mempelajari hal teknis. Kayak contohnya pemrograman gitu kan. Kita nggak bakal belajar sedalam anak-anak Tekom, anak-anak TIF gitu kan. Tapi kita yang lebih kita diunggulkan, diuntungkan itu kita juga mempelajari bagaimana sistem tersebut berjalan mulai dari perancangan awal sampai ke penjualan dan pengembangan selanjutnya gitu. Jadi kita kalau misalnya diibaratkan kita dalam dunia kerja tuh kita tuh lebih ke manajernya gitu. Kita juga diajari sebagai manajer gitu. Itu gitunya sih. Itu positif ya poin-poin plusnya kita di sistem informasi gitu. Nah,
Mmm, Kalau untuk yang lainnya kita juga, perdalam juga di masalah, database dan masalah data-data itu kita juga perdalam juga. Dan kalau untuk budaya di sistem informasi, itu karena kita jurusan sistem informasi ya, berbeda dengan jurusan yang di, teknik itu kan ada jurusan teknik informatika, itu kita lebih, menekankan kepada kekeluargaan gitu. Jadi kita, di sini lebih kenal namanya keluarga dan, bagaimana budaya kekeluargaan di sistem informasi gitu. Oke, itu kayaknya salah satu fun fact poin plus dari sistem informasi deh yang sempat disebutin kalimat tadi. Kalau Iya, salah betul. satu itunya nggak terlalu kita nggak terlalu memperdalam di hal-hal teknis kayak gitu, tapi dapat plus di manajemennya gitu ya Kak. Iya, betul. Nah, sama kayak yang udah disebutin tadi juga ada beberapa budaya yang berbeda dari prodi-prodi lainnya tuh. Nah, Mhm. mungkin dari Kak Haidar nih selanjutnya, yang saya bilang juga lebih lama kan daripada kita di sistem informasi ini. Ada nggak sih Kak perbedaan lainnya di prodi sistem informasi dibandingkan prodi yang lain? Ya, sebenarnya yang dijelasin itu udah cukup menjelaskan banget. Cuman ya kalau aku mau nambahin, dari kelebihan kita yang sangat fleksibel dari segi mata kuliah gitu ya, dari segi ilmu yang kita dapatkan, sebenarnya ada kurangnya juga di sana. Kurangnya kita itu nggak dibentuk untuk jadi ahli dalam satu bidang gitu. Jadi kita tuh kasarannya luas banget lah, cakupannya tuh luas banget. Jadi maksud aku ngomong ini adalah nanti teman-teman nih mungkin kalau udah di semester 4-5 udah mulai ngambil matkul pilihan kan tuh ya. Nah dari matkul pilihan itu effort yang kita keluarin tuh jadi lebih gede karena ya tadi kita tuh awalnya luas banget dan baru kita menjurus ke bidang yang kita suka gitu. Kekurangannya sih sebenarnya cuma di situ. Terus ya kalau dari budaya sih bener banget ya. Jadi selain teman-teman belajar hard skill, belajar ilmu tentang sistem informasi itu sendiri, kita juga punya himpunan yang sangat keren, yang sangat asik, dan selalu menjadi himpunan terbaik, alhamdulillah. Nah, dan budaya kekeluargaan kita juga kuat banget. Kita sangat menjaga itu. Meskipun online, tetap kita mencoba yang terbaik untuk menjalin kekeluargaan ini. Gitu. Jadi udah nggak ada senioritas. Kalian nanti mau ngobrol sama aku nggak usah takut, minta aja kontaknya, ngobrol apa, mau titip KRS juga ada, kemarin titip KRS banyak gitu kan. Belum ngerti mungkin ya. Oke kayak gitu deh kurang lebih. Oke, itu tadi kalau dari Kak Haidar, buat kalian suka spoiler, kalian beruntung dapat spoiler kalau sebenarnya SI itu nggak terlalu menjurus di satu bidang, tapi bakalan umum banget untuk kedepannya. Dan di semester tinggi nanti kalian sekitar semester 5, kalian perlu effort lebih untuk menekuni salah satu bidang yang kalian pengen. Dan juga itu yang sangat banget keren dari sistem informasi, itu kita menganut kekeluargaan tadi, di mana nggak ada senioritas yang mungkin ada di beberapa prodi lainnya. Jadi bisa dibilang dari cutting sampai ke angkatan di bawahnya itu bakalan nyaman banget buat komunikasi dan nggak ada sungkan-sungkanan selama tetap sopan dong catatannya. Oke, mungkin ini pertanyaan aku khusus mau nanya ke Farhan deh. Ini kayaknya pertanyaan yang selalu ada di pikiran semua keluarga baru nih Han. Gimana caranya menjalin hubungan dengan teman satu angkatan dan beda angkatan, terutama dalam kondisi online kayak gini. Boleh dong tips dari Farhan. Nah, untuk aku, tips yang aku udah lakukan selama ini, sampai sekarang itu pun, untuk sesama angkatan itu, kan teknologi ini semakin berkembang ya, jadi kita bisa menjalin, komunikasi yang baik itu bisa melalui Google Meet ataupun media Zoom yang lainnya, gitu kan. Jadi, selain itu kita bisa ngadain, suatu kompetisi, entah itu, kayak games or anything about that, dan juga, eee mungkin, dalam hal apa itu, komunikasi yang lain, kalau misalkan itu dekat dari rumah aku dan lainnya itu mungkin aku akan ajak meet bareng gitu. Jadi, dari sisi online-nya juga terpenuhi dan juga offline-nya juga memenuhi gitu. Nah, untuk dari, angkatan yang di atas itu
tetap menjaga etika dalam berkata gitu. Meskipun di sini kita melingkup kekeluargaan, tapi kita harus tetap punya sopan santun agar tetap terjalinlah hubungannya gitu tanpa ada senioritas ataupun junioritas gitu sih kalau dari aku. Oke, berarti kan bisa dibilang yang penting itu kita tetap jaga komunikasi kan. Bisa dari online Iya, udah banyak banget jalannya komunikasi online, dan kalau memungkinkan bahkan bisa offline tentunya sambil nerapin protokol kesehatan. Tapi mungkin ya, ini banyak banget orang yang pikiran kayak gini. Aku tuh sebenarnya pengen untuk ngajak dia komunikasi, tapi aku takut banget untuk disebut SKSD, ntar ini siapa dan nggak dianggap dicuekin gitu. Bener nggak sih Farhan untuk kita berpikiran kayak gitu? sebenarnya itu eh, nggak benar sih, karena kalau kita membawakan perkenalan itu dengan enak ataupun dengan sopan, itu pasti orang itu nanggepnya itu kita, oh ini orangnya pasti baik nih, dan juga sikapnya juga udah bagus, dan ini nggak dianggap SKSD, karena di sekarang masa kalau aku ya masa perkuliahan ini, kita bukan lagi memikirkan tentang SKSD ataupun yang lainnya, kita lebih memperbanyak relasi ataupun teman gitu. Jadi nggak perlu ada yang berpikiran SKSD ataupun semacamnya seperti itu. Oke, dengerin tuh ya buat para keluarga baru yang mau kenalan sama temennya tapi takut dicap SKSD, nggak usah takut. Kalian chat aja asalkan pembawaan kalian tetap sopan dan kalian di situ tetap bicara tentang hal-hal yang mungkin kenalannya dengan baik, pembawaan kalian dengan baik, pasti kalian dapat feedback yang baik juga dari teman-teman kalian. Oke, aku lumayan penasaran sama Kak Haidar sama Kak Farhan nih. Kan Kak Haidar sama Kak Farhan sempat ngerasain rasanya kuliah offline dan Kak. Nah, terus itu sekarang tiba-tiba disuruh kalau kuliah online. Ada nggak sih Kak kayak perasaan berbeda gitu? Mungkin banyak ya. Kalau menurut Kak Haidar dulu deh, angkatan online itu kayak gimana sih Kak? Ya, oke. Eh, jadi, kalau Liwa udah sempat offline nggak sih? Enggak ya, Wak? Ya? Sempat kok, sempat. Aku sempat Oh, itu sempat kurang ya. lebih Liwa juga. 9 bulan lah, 9 bulan. Oh iya, ya. Jadi kalau aku sama Liwa berarti 18 dan 19 itu sempat merasakan kuliah offline. Jadi kita ke Malang ya. Kita ke Malang, kita cari kosan, kita yang pasti aku juga mungkin nggak bisa ngebandingin ya, tapi menurut aku itu sebenarnya hal yang seru sih, karena tujuan aku dari memilih Brawijaya, entah itu prodi kedokteran atau sistem informasi, karena emang aku pengen ngerantau, aku pengen nyobain seberapa jauh sih aku bisa pergi gitu, bisa jauh dari rumah, bisa eksplor diri aku, bisa belajar buat mandiri gitu. Dan ya hasilnya jelas ada ya. Aku di Jawa Barat ke Jawa Timur sekitar 1.000 km jarak tempuhnya. Ya kalau naik kereta 13 jam, kalau naik pesawat ya bisa sejam setengah. Dan program-program kayak gini kayak WOW itu experience-nya, pengalamannya itu lebih dapat ya, karena kan kita selain menyediakan media, kita juga ada inilah emosional touch lah di sana, kayak kita bisa ngelihat kakak tingkat secara langsung, kita bisa ngelihat teman-teman secara langsung, dan kita bisa main game-game berkelompok yang secara langsung lah, intinya yang tatap muka gitu. Terus juga kita ngerasain kayak pindah-pindah kelas, banyak sih ya. Kalau mungkin Liwa juga udah tahu lah kayak pengalaman-pengalaman yang bisa dirasakan offline kayak gitu. Terus tiap pagi kalau jadi ketua kelas mata kuliah apa, ngambilin absen dulu ke ruang absen buat di kelas, terus nanti dikasih ke dosen. Ya tapi itu cuman sekedar cerita sih sebenarnya. Kalau misalnya online pun mungkin experience-nya beda. Artinya kan kita juga nggak mau online ya sebenarnya ya. Kondisi lah yang memaksa kita online. Jadi ya mungkin emang belum saatnya teman-teman ngerasain pengalaman kayak gitu. Semoga aja akan segera selesai gitu kan. Tapi tetaplah semangatnya tetap dijaga gitu. Tetap
berusaha buat memenuhi kebutuhan-kebutuhan perkuliahan, networkingnya, hubungan pertemanannya, terus materinya juga harus dipahami kayak gitu sih. Oke, jadi buat para keluarga baru, kalau mau tahu rasanya kuliah offline, tadi udah dijelasin sedikit ya, ada ambil absen, beda-beda kelas, tapi mohon Iya, maaf sekali lagi, sayang banget kalian belum bisa mengalami kuliah offline karena demi keselamatan kita bersama juga untuk menghindari adanya pandemi ini biar cepat reda. Nah, kalau dari iya. Kak Liwa nih, gimana sih Kak? Mungkin ada pengalaman ketika dari kuliah offline tiba-tiba pindah ke kuliah online gitu, kerasa nggak sih perbedaannya? Waduh, kalau kalau dari aku sendiri ya, aku kan jujur aja mulai kuliah online itu juga masih hitungannya masih maba lah ya, masih maksudnya tahun-tahun awal gitu kan. Jadi ngerasainnya pun cuma kurang lebih fullnya 1 semester gitu. Kalau aku sih ngerasainnya waktu 6 bulan pertama itu cerita aja, mungkin cerita dikit ya. Ospek gitu kan ya, kita kita ospek. Jadi teman-teman kan ada ospeknya 3 gitu kan, ada ospek di Univ itu Rabrau, terus ada PK2, terus ada WOW. Nah, jadi kalau aku spill aja teman-teman di WOW itu teman-teman bisa dapat hiburan gitu. Jadi nggak ada istilahnya WOW itu ospek ataupun apalah ya yang ada di bayangan teman-teman yang di istilahnya penyambutan apa yang dengan cara yang teman-teman kenal tuh nggak ada kayak gitu. Jadi di WOW itu semua bakal berbeda dan pasti kalian juga bakal nemuin yang seru-seru di sana. Nah, jadi kalau zaman aku dulu di WoW itu di sana kita sebagai mahasiswa baru itu diperlakukan sebagai tamu lah. Jadi teman-teman tuh kayak nggak dianggap sebagai maba, tapi dianggap jadi tamu gitu. Jadi kating-katingnya sana ramah-ramah, bahkan bahkan ngajak kenalan juga sabi, juga boleh gitu loh teman-teman kalau mau nanya-nanya untuk kakaknya kayak gitu. Welcome banget gitu karena di sini ya itu nanti teman-teman bakal ngerasain kekeluargaan yang itu kayak gimana gitu. Nah, kalau masalah kuliah sama kayak yang Kak Haidar bilang tadi, berangkat pagi-pagi gitu kan. Kalau aku dulu kan, nggak ngkos ya, aku dulu di asrama kan, di Rusunawa gitu. Jadi serunya itu ya, ngebangunin teman gitu kan, jam 4 pagi, jam 5 gitu, pas pas, ospek atau pas WoW ngebangunin teman, terus terus ada kalau pas telat bangun gitu kan, pas telat bangun lari-lari ke bawah kayak gitu. Nah itu ada serunya walaupun ya jangan ditiru sih, jangan sampai telat gitu. Walaupun kalian online ya jangan sampai telat juga gitu, karena ya kita tetap on cam juga kan gitu. Tapi tenang aja teman-teman, walaupun kalian online, vibes-nya tuh tetap terbawa kok. Panitia-panitia di sini tuh udah jago buat ngebawa suasana kalian serasa seperti offline gitu. Jadi tunggu aja, WW bakalan seru banget. Oke, itu ya buat kalian para keluarga baru yang pengen kuliah offline gimana rasanya, jangan iri dulu. Soalnya tadi bener-bener seru. Karena sayang banget kita sekali lagi harus kuliah offline demi kebaikan kita bersama. Dan insya Allah mungkin nanti kita bisa ngerasain bareng-bareng ya, gimana rasanya kuliah offline. Nah, ini selanjutnya dari Farhan nih, yang dari pertama masuk ospek, langsung ada berita pandemi, dan kuliahnya dapat online. Kira-kira apa aja sih pengalamannya Farhan kuliah online, kalau boleh diceritain? Oke, kalau dari aku sendiri, semua itu pasti ada plus minusnya ya, kekurangan dan kelebihannya. Mungkin kalau kekurangannya itu mungkin ya, kalau dari aku mungkin jangan dicontoh ya. Jadi kalau aku kadang kalau emang lagi rajin nih, bakal rajin banget nih. Kalau kadang lagi malas, kadang tuh ya malasnya nggak terlalu banget lah, maksudnya tahu cuma sekedar dengerin ataupun kayak gimana. Cuman untuk eh, jangan ditiru lah untuk cara seperti itu ya. Nah untuk kelebihannya sendiri tuh eh, kalau kita mau serius dengan apa yang kita minat, apa yang kita inginkan, itu jalanin aja gitu. Pasti kuliah online ini bukan hanya sekedar kekurangannya aja itu. Impact baiknya tuh menurut aku itu banyak gitu. Jadi kalau emang mau serius, kita tuh pasti bisa ngejalaninnya gitu. Meskipun di kondisi online seperti ini ya. Jadi menurut aku kekurangannya tuh nggak begitu banyak, malah kayak kelebihannya tuh lebih banyak gitu. Jadi kita bisa dapat channel ataupun dapat relasi dalam masalah tugas ataupun semacamnya. Dan juga di sistem informasi ini kita juga dirangkul gitu secara keseluruhan tanpa adanya senioritas seperti tadi gitu.
Dan kalau kalian mau minta apapun dari kakak tingkat, itu pasti dikasih kok untuk kebaikan kita bersama itu. Namanya juga kekeluargaan kan ya. Jadi meskipun online, menurut aku itu nggak masalah sih. Itu bukan penghalang kita untuk menjadi malas-malasan gitu. Oke, tuh dengerin ya. Kuliah online bukan penghalang kita buat males-malesan, dan udah disinggung berkali-kali dari tadi di S itu nggak ada yang namanya senioritas. Di sini kita menganut sistem kekeluargaan. Tapi buat kalian para yang udah lulus dari SMA, mau bayarin kuliah online, ngerantau jauh dari rumah, mau main ke Malang, lihat-lihat Universitas Brawijaya, itu ditahan dulu. Tapi tenang aja, soalnya kuliah online nggak kalah seru kok pastinya. Nah, tapi kuliah online ini kan banyak banget nggak sih pengaruhnya? Kayak suasana kuliah yang nggak kerasa, soalnya kan kita ya di kamar aja gitu kan. Cuman ngeliat pelajaran lewat laptop atau HP. Terus interaksi sama teman dan dosen juga terbatas, nggak bisa interaksi secara langsung. Terus juga denger-denger dari temenku bilang banyak keluhan kalau materi yang tersampaikan itu kadang nggak sepenuhnya. Masih kita ada yang kurang nangkep atau kurang jelas kayak gitu. Kira-kira ada nggak sih tips dan trik dari para ketua angkatan dalam menghadapi kuliah? Mungkin boleh dari Kaliwa dulu nih. Oke, kalau dari aku ya, ya memang tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, di kuliah daring itu, memang interaksi kita menjadi kurang ya kan sama dosen. Terus dosen juga, nggak sepenuhnya mengetahui kita tuh benar-benar ngerti atau enggak gitu, apalagi nanti teman-teman, praktek misalnya ngoding gitu kan. Nah, jadi, itu memang agak sulit juga gitu, tapi kalau, tips dari aku juga sering ngalamin ini. Jadi kalau bisa sebelum sebelum teman-teman mendapatkan materinya atau sebelum teman-teman mendapatkan mata kuliahnya, itu cari info dulu di cutting atau cari info di, kakak-kakak tingkat sebelumnya yang udah dapet mata kuliahnya gitu. Jadi, entah tanya materinya dulu atau tanya, boleh kok minta PDF-nya gitu kan, "Kak, mau nanya dong, boleh minta materi PDF-nya misalnya pemrograman dasar," gitu kan. Nanti dikasih kok sama kating-katingnya, dikasih semua, terus kalian pelajari dulu lebih awal. Jadi kan pas dosen menerangkan, jadinya kalian udah ada bayangan sebelumnya gitu. Ataupun kalau misalnya kalian nggak ngerti, itu bisa dibaca lagi dan tanya ke, kating-kating juga pasti beberapa juga ada yang jawab gitu dan terutama teman-teman, terutama ya kakak-kakak yang ada di himpunan itu kalau misal udah kenal nah apalagi nih teman-teman kan udah, masa WoW tuh ada pembimbing ya, ada pendamping ya, ada, pendamping. Nah itu tanyain itu nanti tuh, "Kak, mau nanya matkul ini dong, mau nanya ini dong." Pasti entar bakalan dicari PDF-nya, kalian dapat infonya lebih duluan gitu. Nah, itu ya, dicatat. Jangan sampai nggak dicatat salah satu tips and trick buat ngadepin materi saat kuliah online. Dan juga nih, kalau teman-teman sadar, itu bisa jadi salah satu cara kita buat kenal lebih jauh sama cutting. Misalnya nih, kalian mau kenalan sama salah satu kakak tingkat, terus kalian bingung kenalan caranya gimana. Bisa dong kalian kayak minta, "Kak, aku salam kenal, aku ini dari angkatan 2021. Boleh minta materi terkait mata kuliah ini," gitu ya. Itu bisa jadi selain kalian dapat insight mengenai mata kuliah tersebut, itu juga bisa bantu kalian untuk bangun relasi dengan kakak tingkat yang ada. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Haidar nih Kak, tips and trick kuliah online. Kalau versi Kak Haidar apa aja sih kalau boleh dibagi? Ya. Sebenarnya kalau dari aku sih sederhana. Kalau misalnya nggak paham, itu harus tanya ke dosennya yang pasti. Karena kalau misalnya kita nggak ngomong ke dosennya, dosennya itu bakal ngira kita paham kayak gitu. Jadi kalau aku sih dari dulu emang ada beberapa dosen yang dekat gitu. Jadi eh ya apa ya lebih interaktif sih. Tapi kalau misalnya online memang terbatas ya karena mungkin gaduh takutnya kan kalau misalnya kita potong di tengah-tengah gitu. Cuman intinya sih kalau misalnya pasti dosen tuh pasti ngasih sesi tanya jawab tuh udah pasti. Kalau misalnya dosen nggak kasih sesi tanya jawab itu boleh diaduin lah katakan karena itu nggak kasih kesempatan kita buat nanya gitu. Nah jadi pasti ada. Nah manfaatkan itu. Kalau misalnya nggak paham tuh jangan takut kayak aduh kok gue ketinggalan ya gitu kayak teman-teman gue pada paham gitu nggak usah takut kayak gitu sih gitu kayak ya nggak apa-apa emang kenapa kalau nggak paham gitu loh semua orang kan punya daya buat
menerima ilmunya beda-beda kayak gitu sih. Iya, itu bener banget sih Kak. Soalnya kebanyakan dari dosen yang aku temuin di mata kuliah mereka itu di akhir sesi mereka pasti tanya apakah udah paham, mastiin lagi kalau materi yang tadi mereka sampaikan bener-bener udah dipahami sama para peserta kelasnya. Dan kebanyakan kesalahan dari kita itu kadang malu dan ngentengin, masih nggak paham tapi malu nanya, ya udahlah ntar aja. Jadi itu jangan ditiru ya. Dan kalian nggak boleh sungkan untuk nanya materinya meskipun kalian mau dicap malu nggak paham, itu pikiran yang salah teman-teman. Jadi jangan sungkan untuk nanya materi ke dosennya, dan mungkin dosennya malah merasa kalau mereka lebih dihargai gitu. Oke, mungkin nih tips and trik selanjutnya dari Farhan. Apa sih kalau boleh tahu tips and trik yang dipakai Farhan selama menghadapi kuliah online? Nah, mungkin kurang lebih sama yang dibicarakan oleh Kak Liwa dan juga Kak Haidar. Mungkin aku mau menambahkan di luar itu ya, mungkin eh, di sini kan kita mempelajari informasi. Tentunya di luar sana itu juga banyak tentang pelatihan-pelatihan seperti pemrograman ataupun memanage bisnis yang baik gitu. Dan juga kalau misalkan nih nggak paham tentang adanya pemrograman itu kayak gimana, kayak alur-alurnya gitu kan. Kan pasti nanti ada praktikum ya. Mungkin itu sebelumnya itu bisa kita bahas nih sesama teman kita gitu. Jadi kita bisa belajar bareng dari situ dan saling paham gitu. Kalau misalkan masih belum paham juga bebas aja mau tanya ke kakak tingkatnya tuh silahkan. Dan pasti kakak tingkat tuh open banget gitu loh. Jadi menurut aku manfaatkan waktu itu dengan baik gitu. Pelatihan-pelatihan di luar sana itu masih banyak yang bisa mensupport kita agar paham dengan materi tersebut gitu. Nah, ini berbanget sih. Tadi itu kayak kalian jangan ngerasa kalau sumber belajar pada saat kuliah itu cuma sebatas di dosen. Dan kalian kalau misalnya ada pertanyaan nunggu ke pertemuan selanjutnya, itu bisa dibilang salah besar gitu ya. Kayak yang disebutin Farhan tadi, itu kita bisa belajar bareng teman kita yang mungkin udah lebih paham. Dan bahkan ini, untuk kalian yang belum tahu, di luar sana, entah di YouTube atau banyak banget platform khusus untuk belajar materi yang ada di kuliah. Dan ini mungkin aku cerita sedikit ya. Aku pernah ngerasa kesulitan di mata kuliah pemrograman dasar, dan di situ aku sangat kebantu dengan nonton video-video di YouTube di beberapa channel yang khusus untuk mengajarkan pemrograman yang bahkan sama persis kayak kurikulum yang sedang kita pelajari pada saat itu. Oke, jadi tadi kita udah sharing beberapa hal terkait masalah perkuliahan di sistem informasi ya. Udah banyak banget tuh. Ada mulai alasan para ketua angkatan masuk ke SSI, yang tadi banyak banget beragam dan lumayan bikin kaget ya kayaknya. Terus pengalaman rasa salah pilih jurusan yang macam-macam sampai cara mengatasinya, hingga pengalaman kuliah online, serta tips and trik saat menghadapinya. Tapi, buat para keluarga baru, jangan kemana-mana dulu, karena di video selanjutnya, kita bakal bahas hal yang tentunya nggak kalah menarik, yakni kekeluargaan di sistem informasi dan pentingnya sosok ketua angkatan. Jadi, stay tune terus ya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu para keluarga baru.